Saudara Wakil Ketua KPK Alexander Marwata meminta Direktorat Gratifikasi KPK mendalami penyewaan jet pribadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep. Meski Kaesang anak Presiden Jokowi, bagi KPK semua pihak memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Karena itu, Wakil Ketua KPK minta Direktorat Gratifikasi tak ragu meminta klarifikasi. Bahkan Alexander bilang tak hanya penggunaan jet pribadi, tapi tas mewah yang dibawa istri Kaesang juga akan diselidiki. Kita berprinsip ya, semua orang berkedudukan sama di depan hukum, kan begitu. Pimpinan sendiri sebetulnya sudah memerintahkan Direktur Gratifikasi, ya tolong dong itu informasi-informasi dari media, ya itu diklarifikasi, kan gitu kan. Jadi nggak usah sungkan, nggak usah ragu ya bahwa kita melaksanakan tugas. Ya. Kalau itu menjadi perhatian publik, ya menjadi keprihatinan publik juga, ya kita juga harus peka juga, kita harus proaktif. Hari ini dosen Universitas Negeri Jakarta Ubedillah Badrun melaporkan gaya hidup mewah putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang Pangarep ke KPK. Ubedillah minta KPK mengusut harta kekayaan dan potensi gratifikasi pencucian uang dari harta Kaesang. Pelaporan ini buntut gaya hidup Kaesang dan istrinya Erina Gudono yang diduga sering menggunakan jet pribadi untuk bepergian hingga berbelanja barang-barang mewah. KPK karena melihat fenomena putra presiden yang hidup mewah dengan menggunakan pesawat jet privat dari Jakarta ke Amerika dengan harga yang kalau sewakan harganya miliaran rupiah ya, bahkan hampir kurang lebih 10 miliar. Tentu saja gaya hidup mewah putra presiden ini mengundang banyak pertanyaan. Lalu kami meminta datang ke KPK untuk meminta kepada KPK agar laporan kami yang 2,5 tahun lalu lebih itu diungkap karena terkonfirmasi bahwa dugaan kuat pada waktu itu tentang tindak pidana pencucian uang, tindak pidana korupsi, gratifikasi dan lain-lain itu diantaranya terkonfirmasi dengan peristiwa gaya hidup mewah ini. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina bilang tak masalah Kaesang menggunakan jet pribadi asal sumber dananya jelas tidak menggunakan uang negara atau uang hasil korupsi. Kaesang adalah seorang pengusaha, jadi wajar jika ia dan istrinya menggunakan jet pribadi ke Amerika Serikat. Sylvester mempersilahkan masyarakat melapor jika biaya yang dipakai Kaesang untuk membayar pesawat menggunakan anggaran negara. Sangat mustahil ya, tapi ya silakan aja kalau ada yang memang mau menyelidiki ya, karena memang Mas Kaesang ini adalah juga seorang pengusaha dan ada temannya juga yang di private jet itu mereka memang pengusaha gitu. Jadi saya sendiri juga seorang pengusaha ya, jadi saya pikir masyarakat banyak juga yang menggunakan private jet gitu. Jadi bukan suatu hal dosa besar ya orang menggunakan private jet gitu, sepanjang tidak menggunakan ini atas fasilitas negara atau uang hasil korupsi atau kejahatan. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata meminta Direktorat Gratifikasi KPK mendalami penyewaan jet pribadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep. Tak hanya penggunaan jet pribadi, namun tas mewah yang dibawa istri Kaesang juga akan diselidiki. Apakah ada unsur gratifikasi yang diterima Kaesang Pangarep? Kita akan berbincang dengan Sylvester Matutina, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, dan Yudi Purnomo, mantan penyidik KPK. Selamat petang, Mas Yudi, Bang Sylvester. Selamat sore, Mas. Selamat sore, Bang Sylvester. Baik. Selamat sore, Mas Yudi. Bang Ibrahim. Menurut Anda, langkah KPK yang akan klarifikasi pada Kaesang ini sudah tepat? Ini maksud klarifikasi apa? Apakah bisa berujung pada pemeriksaan nantinya? Ya, tentu kenapa dinamakan klarifikasi ya karena kan ada asas praduga tidak bersalah. Ya, itu yang penting gitu. Kemudian yang kedua, tentu proaktif yang dilakukan oleh KPK ini sangat penting ya karena berita ini sudah viral dan tidak ada kejelasan seperti bagaimana sebenarnya duduk perkaranya. Sehingga kemudian masyarakat kita tahu melalui netizen kan mencari dengan OSIN ya, open source intelligence berdasarkan ya kemampuan teman-teman netizen ini ya, mulai dari adanya dugaan begini begitu pemilik dan lain sebagainya. Oleh karena itulah sebenarnya langkah yang paling tepat ya di KPK
gitu ya. Karena di KPK kita tahu mereka mempunyai kewenangan ya yang lebih luas ya, termasuk juga kita tahu yang diperintahkan oleh pimpinan KPK adalah Direktorat Gratifikasi yang tentu ya mempunyai kewajiban dan kewenangan untuk mengklarifikasi apapun. Kita tahu sebenarnya Mas Kaisang ini kan dia bukan penyelenggara negara ataupun bukan pegawai negeri sipil seperti yang ada di dalam Undang-Undang Pasal 12 huruf B besar. Tetapi ya kita perlu ingat bahwa beliau kan mempunyai hubungan keluarga dengan Pak Jokowi ya, dengan Presiden Republik Indonesia, sehingga tentu adanya dugaan-dugaan, sehingga kan bahasa-bahasanya adalah patut diduga. Inilah yang perlu diklarifikasi ya, apakah memang ya terkait dengan gratifikasi atau bukan. Itulah sebabnya maka yang harus dilakukan oleh KPK tentu tidak ujuk-ujuk datang langsung ke Mas Kaisang ya. Tentu mereka harus mempunyai bukti awal dulu ya, seperti misalnya melakukan klarifikasi kepada ya perusahaan Jadi yang ini sebetulnya menyewakan pesawat. sudah terlalu lama Mas Yudi, belum ada kejelasan karena sudah beberapa hari lewat. Artinya Ya, momentum yang tepat saat ini bagi KPK untuk bisa klarifikasi soal penggunaan jet pribadi, tas mewah juga. betul. Ya memang kalau dibilang bahwa terlalu lama, KPK terlalu lama, ini sudah berlarut-larut. Justru juga saya malah kasihan dengan Mas Kaisang ya. Kita lihat di sosmed selalu diserang oleh netizen dan sebagainya. Oleh karena itu tadi saya katakan, kalau misalnya kemudian KPK sudah mempunyai bukti permulaan, ya segera kemudian ditanyakan kepada Mas Kaisang ya, dari mana sumbernya uang untuk membiayai, berapa lama, berapa jumlahnya, dan sebagainya. Termasuk tadi barang-barang yang diduga ada kaitannya dengan Mas Kaisang maupun istrinya, ya segera ditanyakan kan. Ya tentu saya melihat bahwa nanti Mas Kaisang tentu bisa menjawabnya seperti itu. Tapi sekali lagi Oke, memang untuk menuntaskan kasus ini ya bisa dilakukan oleh KPK seperti itu. Apakah benar ada gratifikasi ataupun tidak? sudah tepat Sehingga menurut Anda upaya KPK melakukan langkah klarifikasi soal penggunaan jet pribadi Kaisang. Bang Sylvester, bagaimana tanggapan Anda? Kini KPK mulai membidik dugaan gratifikasi pada Kaisang Pangarep. Ya, saya mengapresiasi ya, tentunya kita semua mengapresiasi kalau benar-benar KPK bergerak, terus tadi juga hari ini katanya ada yang Mas Ubadaila, kalau nggak salah melaporkan ke KPK juga ya, itu memang hak dari KPK dan juga hak dari masyarakat untuk melaporkan apabila memang terjadi penyelewengan atau tindak pidana. Dan saya sepakat dengan Mas Budi, memang lebih baik barang ini jadi terang benderang ya. Jadi memang supaya tidak ada juga kegaduhan yang saat ini sebenarnya saya juga sama seperti Mas Yudi. Akhirnya Mas Kaisang ini diserang gitu loh tanpa melakukan klarifikasi ya. Nah itu kenapa Jadi, tidak ada klarifikasi sampai saat ini dari Kaisang atau orang-orang terdekatnya declare soal penggunaan jet pribadi, soal video yang tas mewah diduga tanpa melewati bea cukai? Ya, jadi memang pada dasarnya Mas Kaisang ini dan keluarganya itu memang mereka sangat irit bicara ya. Tapi ketika hal ini terjadi ya mau tidak mau memang harus mengklarifikasi karena ini kan sudah menjadi konsumsi publik, apalagi beliau anak orang nomor 1 di Indonesia. Tapi sebenarnya kalau kita mengenai charter-mencarter atau penyewaan private jet ini, kalau kita mau jujur sih sudah lama ya. Banyak orang-orang kita, para pengusaha, terus para pejabat juga, terus artis. Bahkan kemarin kita lihat waktu pencapresan, itu capres dari 01, 02, 03 itu memakai private jet semuanya. Tapi nggak ada yang dipermasalahkan. Tapi ini kan karena momentumnya pas lagi ada aksi dari teman-teman mahasiswa dan masyarakat mengenai undang-undang revisi undang-undang pilkada kemarin ya, dan keputusan MK yang nomor 60-70 mengenai Terlebih sebagai seorang anak pilkada. presiden juga itu yang menjadi sorotan, Bang Sylvester ya? Iya, kenapa Bang? Iya, terlebih karena Kaisang anak presiden jadi menjadi sorotan ketika ada gaya hidup mewah yang dipertontonkan. Ya benar sekali. Jadi ini yang benar-benar kita berharap semuanya agar nantinya terang benderang gitu. Kalau memang
ya salah, kalau benar benar, ya kan. Oke. Hanya mengenai patut atau tidaknya, ya kan, Mas Kaisang sebagai anak presiden naik jet pribadi, saya pikir saya pun suka ya naik jet pribadi, karena saya sendiri juga operator penerbangan dulu tahun 2010 sampai 2014. Saya mempunyai perusahaan pencharter pesawat ya. Tapi asal jelas ya Bang Silvester, maksudnya asal usulnya dari mana atau penggunaannya menyewa atau seperti apa, itu harus jelas. Nah, bicara soal kejelasan tadi, statusnya ini asal usulnya dari mana, Mas Yudi, siapa yang harus diklarifikasi oleh KPK? Karena ini ada informasi pesawatnya milik perusahaan yang berada base-nya di Singapura, Mas Yudi. Ya, menurut saya kan tidak jadi masalah. Ingat loh, penerimaan gratifikasi sangat jelas di penjelasan undang-undangnya ya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ketika misalnya bahwa base pesawatnya itu di luar negeri, KPK kan sudah mempunyai kerjasama dengan CPIB ya, KPK-nya Singapura, dan saya dulu di KPK beberapa kali juga ke CPIB dan mereka juga sangat kooperatif gitu kan. Nah, saya pikir perusahaan pesawat di Singapura juga akan sangat kooperatif untuk memberikan data-datanya ya. Dan saya pikir justru ketika di Singapura lebih jelas ya, tidak akan ada manipulasi ya, termasuk dari transaksi pembayaran, termasuk dari siapa saja manifest di pesawat itu, siapa pilotnya, bahkan semuanya ada gitu. Jadi menurut saya itu yang harus dilakukan oleh KPK untuk mengungkap ini semua, karena Mas, bahwa di sekitarnya kan belum ada permasalahan mengenai konflik of interest aturannya, kemudian juga trading influence. Jadi ini yang sangat berat. Tapi sekali lagi bahwa apa yang dilakukan oleh KPK kita harus menghargai. Namun ingat, ini media asing di Singapura juga sudah menyorot nih, Mas Yudi, sudah menyorot soal isu ini. Ada laporan juga di KPK, apakah cukup diklarifikasi atau sejauh mana langkah KPK bisa dilakukan untuk mengusut tuntas soal ini? Terus klarifikasi kan merupakan bukti awal. Tadi saya belum menjelaskan bahwa ini dilakukan oleh Direktorat Gratifikasi. Artinya masih di bidang pencegahan. Nanti tentu akan dilihat ya oleh, tadi ada pengaduan juga. Nanti Direktorat Dumas mungkin akan kerjasama dengan Direktorat Gratifikasi untuk melihat hasilnya seperti apa. Jadi ini masih tahapan paling awal banget ya untuk mengklarifikasi terkait dengan bagaimana proses penyewaan pesawat tersebut, bagaimana pembelian dari barang-barang mewah dan sebagainya. Ya memang sekali lagi ini tidak bisa dipungkiri bahwa ketika terjadi flexing, disitulah netizen kemudian bergerak. Itulah sebabnya kadang-kadang saya sering mengatakan bahwa ketika ada viral, disitulah seharusnya penegak hukum menjadikan itu data awal ya, untuk kemudian mengklarifikasinya. Dan saya sepakat dengan Mas Ibrahim, jangan terlalu lama. Ketika dia kemudian terlalu lama, yang menjadi adalah efek bola salju ya, semakin membesar dan arahnya bukan lagi kepada penegakan hukum nanti. Jadi arahnya adalah ada politisasi gitu kan. Padahal sebenarnya ini adalah hal yang biasa ketika mengklarifikasi. Ingat loh, kalau dulu sebelumnya kita lihat terkait dengan LHKPN yang viral gitu kan. Itu ya, jangan sampai jadi bola salju, jangan sampai ada politisasi. Bang Silvester, apakah saat ini ada saran atau ada informasi yang Anda peroleh soal ini pesawatnya dari mana asal usulnya, Bang Silvester? Ya, jadi pesawat ini kalau nggak salah dimiliki ya, yang oleh salah satu perusahaan yang berpusat di Singapura dan Solo, ya kan? Ada Solonya. Intinya bahwa pesawat Gulfstream G650ER ini dibeli atau oleh perusahaan yang salah satu perusahaan ini ya, startup ya, yang kemungkinan memang ada berhubungan dengan Mas Kaisang gitu dalam hal pengelolaan bisnisnya. Jadi ini transaksinya apa? Disewa atau seperti apa, Bang Silvester? Saya belum tahu persis disewa atau dipunyai ya, tapi intinya bahwa pesawat ini berhubungan dengan salah satu perusahaan startup yang berpusat di Singapura dan Solo itu. Oke, jadi harus ada penjelasan declare soal asal-usul pesawat ini, termasuk juga bagaimana barang mewah yang tertangkap kamera dibawa usai menggunakan pesawat itu.
kita juga tunggu langkah dari KPK yang akan mengklarifikasi soal ini pada Kaisang. Oke, Bang Silvester, terima kasih untuk waktunya sore ini. Mas Yudi Purnomo juga terima kasih telah meluangkan waktu di Kompas Petang sore hari ini.